Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Eda Hakim dengan NPM 67 dari kelas Manajemen 24B. Dalam video kali ini saya akan menjawab terkait soal ATS yang Bapak dosen berikan. Diketahui sebuah UMKM memproduksi dua produk, yaitu produk A atau yang bisa kita sebut X1 dan produk B atau yang bisa kita sebut X2. Keuntungan per unit produk A yaitu 4 juta, produk B yaitu 5 juta. Fungsi kendala persamaan yang pertama yaitu 2/18. Pertanyaan metode grafik. Yang kedua metode simplex. Jawaban saya yang pertama metode grafik terlebih dahulu. K1 atau yang bisa kita sebut kendala. Kendala 1 persamaan 2x1 plus x2 sama dengan 18. Jika x1 sama dengan 0, kita akan menggunakan persamaan ini. 2x1 plus x2 sama dengan 18. 2 tutup kurung 0 plus x2 sama dengan 18. 0 plus x2 sama dengan 18. X2 sama dengan 18. Jika x2 sama dengan 0, 2x1 plus x2 sama dengan 18. 2x1 plus 0 sama dengan 18. X1 sama dengan 18. Duanya dari atas turun ke bawah. 18 bagi 2. Jadi X1 sama dengan 9. Jadi untuk kendala 1, jadi untuk titik dari kendala 1 yaitu 9 dan 18. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kendala 2 atau bisa kita simbolkan dengan K2 sama dengan, kita akan menggunakan persamaan X1 plus 3X2 sama dengan 24. Jika X1 sama dengan 0, maka X1 plus 3X2 sama dengan 24. 0 plus 3X2 sama dengan 24. X2 sama dengan ini yang 3 itu dari atas turun ke bawah. 24 per 3 sama dengan X2 sama dengan 8. Jika X2-nya 0, maka X1 plus 3X2 sama dengan 24. X1 plus 3, 0 sama dengan 24. Terus untuk yang ini 3 kali 0 sama dengan 0. 24 kurangi 0, maka jawabannya 24. Jadi titik kendala 2 yaitu 24 dan 8. Untuk selanjutnya yaitu gambar grafik. Dari garis vertikalnya X2, yang horizontal X1. Untuk selanjutnya yaitu penentuan titik yang akan dicari nilainya, mana yang paling optimal dengan tujuan memaksimalkan profit. Untuk titik yang pertama, di sini di bawah garis horizontal itu ada angka 9. Jika X1 sama dengan 9, maka persamaan yang akan dipilih 2x1 plus x2 sama dengan 18. 2, di sini kan X1 itu 9, maka X1 ini di sini diisi 9, plus X2 sama dengan 18. 2 kali 9 sama dengan 18, ini turun ke bawah itu, plus X2 sama dengan 18. Terus 8, 0 bagi 18 sama dengan 0. Itu teman-teman. Untuk yang selanjutnya yaitu Z-max 5x1 plus 4x2 sama dengan 5.
Di sini X1-nya sudah ditemukan kan di atas itu. X1 sama dengan 9. Jadi di sini X1-nya sudah masuk ya di Z max-nya. 5 kali 9 sama dengan 45. 4 kali 0. Di sini kan X2-nya sudah ketemu ya di titik 1 ini, yaitu 0. Maka di bawah menjadi 0. 4 tambah 0 sama dengan 45. Untuk yang selanjutnya yaitu menggunakan sistem eliminasi. Ini pasti teman-teman bertanya, kenapa kok yang diarsir itu di bawah, enggak di atas? Itu karena ketika diarsirnya di sini kan di soal ini menggunakan simbol kurang dari sama dengan. Nah, ini ketika kita menggunakan kurang dari sama dengan, maka arsirnya itu di bawah. Ketika kalau di atas, kalau di soal itu lebih dari sama dengan, maka di atas. Karena tujuannya untuk, misalnya kalau di bawah itu maksimum, kalau di atas itu minimum. Untuk yang selanjutnya yaitu titik potong 2. Titik yang kedua. Mengapa kita menggunakan, metode ini? Karena ini adalah titik potong yang saling bertemu. Jadi ini kita bingung menggunakan sistem apa ini ya, padahal vertikal dan horizontal itu. Kita akan menggunakan cara sistem eliminasi, yaitu memasukkan kedua persamaan yang tadi itu dalam satu bentuk. Ini X1 plus 3X2 sama dengan 24X2. Yang bawahnya 2X1 plus X2 sama dengan 18X1. Nah, di sini pada kali ini kita akan melakukan persamaan terlebih dahulu sebelum mengeliminasi. Yang pertama, yang atas itu dikalikan dengan 2 agar sama dengan bawahnya. X1 kali 2 ya sama itu, 2, 1. Terus 3 kali 2, 6. 24 kali 2, 48. Nah, untuk yang persamaan bawahnya itu 2X1 plus X2 itu tetap dikalikan 1 aja. Soalnya ini dengan tujuan untuk menyamakan ya, teman-teman. Untuk yang selanjutnya itu S kali X 5X2 sama dengan 30. Maaf ya teman-teman, ini agak ngantuk soalnya lagi malam-malam. X2-nya sama dengan 30/5. 5-nya dari mana? 5-nya itu dari atas ya. Itu 5-nya dari atas. Itu ke bawah, jadi 30 bagi 5 sama dengan 6. Jadi X2-nya itu sama dengan 6. Nah, ini sudah ketemu ya nilai X2-nya. Maka kita akan mencari nilai X1. Maka X1 dapat dicari dengan X1 ini kan kata teman saya itu menggunakan salah satu cara, tapi di sini kita akan menggunakan cara ini. X1 plus 3X2 sama dengan 24. X1 plus 3, 6-nya ini dari mana? Itu dari nilai sebelumnya, yaitu 6. 3 kali 6 sama dengan 24, X1 plus 18 sama dengan 24. X1 sama dengan 24, dan yang atasnya itu turun ke bawah ya teman-teman. 24 kurangi 18. X1 sama dengan 6. Kita akan, karena titik sudah ketemu, ini biasanya kalau setiap titik sudah bertemu kita akan menggunakan Z-max. Z-max sama dengan 5X1 plus 4X2 sama dengan 5. X1 sudah ketemu yang tadi 6 plus 4, X2-nya juga 6. Ini 4 kali 6.
sama dengan 5 kali 6 sama dengan 30, 4 kali 6 sama dengan 24, sama dengan 30 plus 24 sama dengan 54. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu menentukan titik 3. Jika ini diperumpamain, jika X2 sama dengan 8, maka X1 plus 3X2 sama dengan 24. X1 plus 3, ini tadi kan perumpamaannya 8 ya teman-teman. 3 kali 8 sama dengan 24. X1 plus 24 sama dengan 24. X1 sama dengan 0. 0 dari mana teman-teman? 24 kurangi 24. Nah, ini nilainya sudah ketemu ya. Tadi perumpamaannya X2-nya 8, X1-nya 0. Kita akan menentukan seperti biasa karena nilai titik sudah bertemu. Z max sama dengan 5X1 plus 4X2 sama dengan 5, karena X1-nya sudah ketemu, jadi 5 kali 0 sama dengan 0, plus 4 kali 8 sama dengan 32. Jadi Z max-nya 32. Jadi titik yang paling optimal, karena tujuan kita adalah mengoptimalkan profit, dan yang paling efektif yaitu titik nomor 2. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu dengan metode simplex. Bentuk umum Z max-nya sama dengan 5X1 plus 4X2. Fungsi kendala. Untuk persamaan yang pertama 2X1 plus X2 kurang dari sama dengan 18. Untuk persamaan yang kedua yaitu X1 plus 3X2 kurang dari sama dengan 24. Lalu kita akan menentukan bentuk standar. Kita ubah Z max-nya sama dengan 5X1 kurang 4X2 sama dengan 0. Jadi di sini kita akan memindah ke ruas kiri. Maksudnya yaitu ke negatif. Kan yang tadi itu ruas kanan, jadi ke ruas kiri. Yang tadi plus, yang ini minus. Nah, terus untuk selanjutnya yaitu fungsi kendala. Untuk persamaan yang pertama yaitu 2X1 plus X2 plus S1 sama dengan 18. Jadi di fungsi kendala itu cuma nambahin S1 dan S2. Untuk persamaan yang kedua yaitu X1 plus 3X2 plus S2 nih ya, tambahannya sama dengan 24. Untuk selanjutnya yaitu pada tabel yang pertama, kolom variabel basis. X1, X2, barisnya X1, X2, S1, S2, NK, NK atau bisa kita sebut nilai kumulatif, terus indeks. Untuk baris S1 kita isi dengan ini ya, kita lihat di atas itu fungsi kendalanya. Itu yang pertama yaitu X1. Ini yang persamaan pertama itu, 2X1-nya itu loh. Nah, di sini X1-nya menunjukkan angka 2. Ini ada angka 2-nya ya. Jadi di kolom X1 baris S1 itu diisi 2. Untuk kolom yang kedua X2 yaitu 1. Karena di variabel ini kalau yang tidak ada angkanya itu nilainya 1 koefisiennya. Yang selanjutnya yaitu S1, karena nggak ada kita kasih 1 aja biar nggak nangis ya teman-teman. Apa? Untuk yang selanjutnya S2 0 karena nggak ada.
ya teman-teman. Terus yang selanjutnya nilai kumulatif 18. Biasanya itu paling pojok ya teman-teman. Nah, terus untuk baris yang kedua yaitu S2. Untuk kolom X1 karena tidak ada angkanya kita kasih 1, X2-nya itu ada 3, kita kasih angka 3. S1 karena nggak ada, kita 0. Untuk yang selanjutnya S2 kita kasih 1 karena nggak ada angkanya. Nah, selanjutnya nilai kumulatif. Biasanya ini di pojok ya. 24. Untuk Z klimaks. Kok Z klimaks? Z max. Untuk Z max-nya kolom X1 nih bisa kita lihat di ini atasnya itu di bawah bentuk standar persamaannya itu min 5. Kenapa bisa min 5? Ini karena kita sudah pindah ke ruas kiri. Ruas kanan itu plus yang tadi 5, ruas kanan itu 5 kan. Terus kita pindah ke ruas kiri, jadi min 5. Untuk X2-nya kita ini menjadi min 4 karena sudah pindah ke ruas kiri. Untuk S1 dan X2, S2-nya itu tidak ada, kita menjadi kasih 0. Untuk nilai kumulatifnya ini yang berada di pojok itu nilainya 0. Untuk yang selanjutnya yaitu nentuin nilai indeks ini ya teman-teman. Itu yang berada di pojok tabel pertama itu ya biar enggak tinggalan. Maaf ya teman-teman, ini agak ngantuk soalnya malam-malam. Ini kok bisa 18? Itu dari nilai kumulatif ya teman-teman. Per duanya. Itu duanya dari mana? Nah, ini kita cari silangan antara kolom dan baris. Itu titik temunya itu loh teman-teman. Nah, ini kan 2 ya. Yang sudah saya coret itu tengah-tengahnya 2. Nah, itu 2. Terus untuk baris yang S2 ini bawahnya, nah indeks ini 24/1 sama dengan 24 ini. Untuk yang tadi, oh iya tadi belum saya bacakan ya, 18/2 sama dengan, 18/2 sama dengan 9. Nah ini 24/1 sama dengan 24. Yang tadi 2 kok yang sekarang 1 Mas gimana tadi katanya titik temu. Nah ini titik temu dari S2 dan X1. Di sini kenapa kok ini bisa pilih X1 kok kenapa nggak X2, S1 apa S2? Ini karena katanya itu, eee, karena dipilih nilai yang paling kecil. Misalnya di sini akan -5, ini nilai yang paling kecil. Nah, itu dijadikan kayak apa namanya ya, eee, kolom kunci. Nah, ya itu namanya kolom kunci ya teman-teman. Maaf tadi nggak dijelasin di awal karena kelupaan. Ya namanya ajan manusia ya teman-teman, maaf. Nah, di sini kita pilih X1 karena di situ nilai yang paling kecil. Nah, untuk kadang ada ya mahasiswa yang bertanya gini, kalau nggak ada yang min gitu, gimana yang plus gitu. Kalau kata teman saya, kalau positif semua itu berarti sudah ketemu jawabannya, gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita nyari yang min-min itu buat nyari, intinya kayak peluang lah gitu apa gimana. Ya kurang lebihnya begitu ya teman-teman. Nah di sini sudah untuk
Selanjutnya yaitu tabel yang kedua, variabel basis. Nah, di sini itu seharusnya masih kosong ya, teman-teman. Kita akan mencari nilai titik baru. Nah, nilai titik baru. Ini 2/2, 1/2, 1/2, 0/2, 18/2. Ini dari mana ya, Mas? Nah, bisa kita lihat sebentar ya. Nah, untuk mencari nilai baru, ini 2/2, 1/2, 1/2, 0/2, 18/2. Itu dari mana, Mas? Nah, ini jawabannya, teman-teman. Jadi, di baris S1 yang sudah saya lingkarin itu, ini, nih, sudah saya lingkarin itu. Di sini kolom X1-nya 2. Nah, itu dinamain kolom kunci. Nah, itu garis titik temunya itu menjadi kayak kuncinya gitu. Nah, untuk kolom X1 2/2, yang selanjutnya X2 itu kan 1. Nah, itu di per 2, yang selanjutnya yaitu S1, kita bagi 2 lagi. Untuk yang selanjutnya 0/2, yang selanjutnya nilai kumulatif 18/2. Ini kuncinya pokoknya yang di tengah-tengah itu ya, teman-teman. Nah, untuk tabel yang kedua itu kan aslinya masih kosong nih. Yang baris X1, oh iya, ini kenapa kok X1, Mas? Kenapa kok nggak S1, kan bawahnya S2? Nah, ini jadi pertanyaan yang sangat seru ya, teman-teman. Karena di atas tabel yang awal itu masuk ke kolom kuncinya itu yang tadi itu, yang negatif yang paling kecil yaitu. Nah, di situ jadi kita menyesuaikan ya, semisal yang paling kecil X2, ya ini di baris pertama tabel kedua itu ya S2. Jadi kayak menyesuaikan gitu ya, teman-teman. Untuk kolom X1, ini baris X1 ini yang paling atas sendiri, itu total dari nilai ya baru tadi. 2/2 sama dengan 2/2 sama dengan 1. Selanjutnya 1/2 sama dengan setengah. Nah, ini dimasukin ya, tinggal dimasukin, ini gampang banget. 0/2, kok 0? Ya, coba kalian kalkulator sendiri ya. 18/2 sama dengan 9. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu baris S2. Ini yaitu kan tadi tabel kedua itu kan tadinya masih kosong. Nah, untuk mencari nilai baru kan sudah ada ya tadi dari yang ini itu dimasukkan ke atas. Nah, untuk menentukan baris S2 yaitu nilai lama sama nilai baru dikalikan dengan kolom kunci. Nilai lama yaitu yang tadi tabel pertama. Nah, tabel yang ini baris S2 ini ya, tabel pertama itu variabel basis S2 ini. Nah, itu pinggirnya, baris pinggirnya itu 130,124 itu ya, bisa kita lihat, teman-teman. Untuk nilai baru yaitu itu yang tadi, nilai baru yang tadi ketemu itu. Nah, terus itu dikalikan X1, kok bisa dikalikan X1? Nah, itu dikali dengan
dikali dengan kolom kunci. Nah, itu titik bertemunya itu. Kan tadi 2 itu. Nah, sekarang kita mencari S2 ya, teman-teman. Jadi di sini kolom kuncinya yaitu silangannya itu 1. Nah, itu dikalikan dengan X1. Nah, ini. Itu caranya gimana yo? 1 kurangi 1 kok 0? Nah, bukan gitu ya, teman-teman, caranya. Ini nilai baru yang bawah itu bisa kita lihat 1 itu ya. Nih. Ini 1 dikalikan 1 dulu. Ini dikali 1 ya, karena ini di sini ditulis di sini. Oke, ini karena ini bertemu kita mencari S2 nilai lama. Oke, nilai lama ini ya. Titik bertemunya ini 1 jadi sini. Oke. Lalu caranya 1 kali 1 kan sama dengan 1. Nah, ini nilai lama dikurangi totalnya ini. 1 kurangi 1 kan totalnya ini 1, 0. Nah, untuk selanjutnya yaitu ini. Setengah kali 1, nah itu totalnya 3 dikurangi totalnya ini sama dengan 5/2. Untuk yang selanjutnya juga sama ya, teman-teman. Ini sampai sini pokoknya sama. Ini. Misalnya 9 kali 1 sama dengan 9 kan. 24 kurangi 9 sama dengan 15. Untuk yang selanjutnya yaitu baris Z max. Nilai lamanya yaitu ini. 54000 ini. Ini bisa kita lihat ya. Ini mohon maaf sekali ya. Mohon maaf sekali, teman-teman. Di sini saja seharusnya tertulis nilai baru. Karena saya sudah ngantuk hari ini, malam-malam banget ini, ngantuk banget ini, jam tengah malam ini beneran. Karena nggak ada waktu luang pagi kerja. Ini nilai baru ya. Nah, ini set. Nah, oke. Nilai barunya ini dari sini. Ini jadi ini nilai baru. Nilai baru. Cari nilai baru. Oke. Di sini kok bisa kali min 5? Kenapa? Nah, ini karena kolom kuncinya di sini. Kita mencari baris Z. Ini nilai lama. Nah, titik bertemunya kan ini tadi. Kolom kuncinya itu ini. Kunci, nah nilai silangannya itu 5, jadi dikali 5. Ini sama aja soal nganunya, apa caranya. 1 kali min 5, nah totalnya ini min 5 kurangi total ini. Total 1 kali min 5 sama dengan 0. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini misalnya 9 min 5 sama dengan berapa? Min 45. Semua yang dikali. Ya biasanya itu saya mikirnya ketika berbeda kayak bagi kali itu biasanya jawabannya negatif. Tapi kalau sama ruasnya itu misal plus sama plus itu jawabannya mesti plus. Misal min kali min itu sama dengan plus. Nah, hasilnya ini baris S2 ini ditaruh di sini. Nih, kalau yang nggak maksud itu biasanya langsung. Biasanya jelasnya dari sini terus ke sini, padahal mereka nggak tahu ini dari mana, ya nah itulah namanya juga hidup. Nah, karena di sini nilai Z-nya ini nilai Z max-nya ini masih min, kita cari lagi karena berarti kita belum selesai, belum sampai ending ya teman-teman. Kita cari untuk yang selanjutnya. Ini tadi bisa kita lihat ya. Ini sama aja. Variabel basis X1 ini
Nah, di sini dicari untuk kolom kuncinya itu dicari yang min paling besar, paling kecil. Caranya juga sama tadi, ini kok bisa setengah, nah titik temunya ini setengah, ini 15 ya, misal ini dari baris X1 ini 9, nilai kumulatifnya 9, nah ini per setengah-setengahnya dari mana, ini titik temu ini, S2-nya ini juga sama ya, nilai kumulatifnya 15, 5/2-nya dari mana, dari titik temu ini, ya, ini jumlahnya. Untuk mencari kolom kuncinya ini, nah kita kan tadi tahu sendiri kan penyilangannya, nih kita kasih ke sini. Nilai kunci 0, 5/2, 5 ini sama. Oke, 5/2 ini ya. Misal 0, ini 0 per 5/2, terus ini 5/2 per 5/2 ini kayak di kolom kunci itu hasil silangannya itu loh. Pas tengah-tengah lah cara gampang ini. Nah, ini min setengah, ini per ini 1 per 5/2 ini, mohon maaf ini enggak ketara tulisannya. Ini ya, kumulatifnya 5, 15 per 5/2. Nah, ini sama aja ya. Nah, ini ditaruh ke sini. Semuanya ini misal kalian itu di total hasilkan misalnya 0 per 5/2 itu berapa? Nah, itu ini jawabannya ya. Terus sama aja caranya seperti tadi. Ini yang ini kan masih kosong. Nah, itu nilai lamanya ini mana? Ini nilai lama. Ini nilai lama. Cari itu sama dimasukkan ke sini. Terus nilai barunya itu ini. Totalnya ini loh. Nah, ini jawabannya pokoknya gampang banget, teman-teman. Pokoknya MKPK itu gampang banget kalau kalian mengerti. Ya, nih dikali setengah kok bisa kali setengah gitu. Nah, ini baris X1 ya. Nah, ini titik temunya itu setengah. Jadi kali setengah gitu. Coba ini totalnya ini dari 0 kali setengah, jumlahnya itu 1 kurangi ini. Apa itu? Gampang banget. Nah, terus baris 2. Ini mohon maaf kurang huruf X ini. Baris X2 ini seharusnya ya, nilai lama ini ding. Oh, ini oh maaf banget ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya yaitu baris Z max ini. Nilai lamanya ini. Bentar. Ini nilai lama. Untuk nilai baru yaitu ini. Total dari ini mencari nilai kunci ini totalnya ini ya. Ini nilai baru, ini bisa kita sebut nilai baru karena ini tidak ada ya yang ini. Nah, terus 0 ini kok bisa min 3/2. Nah, ini dari garis titik temu ini. Nah, pokoknya gampang banget kalian mengerti. Dikit-dikit, saya juga dikit-dikit kita sama-sama belajar di sini ya teman-teman. Mohon maaf. Ini 0, 1 kali ini totalnya ini tambah ini. Nah, ini kurang ini. Nah, gitu. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu Z max sama dengan tadi apa persamaannya 5x1 plus 4x2 sama dengan 5, 6 plus 4 plus 6. Ini dari mana kok bisa 6, Mas? Ini dari total nilai kumulatif ini ya. Nilai kumulatif ini yang tabel keempat itu dari urutan tadi. Nilai kumulatif X1 dan nilai kumulatif X2 itu 6.
5 kali 6 sama dengan 30, 4 kali 6 sama dengan 24, sama dengan 54. Pokoknya tadi metode grafik dan singkat itu harus sama. Ketika dua metode itu berbeda, mohon maaf, berarti ada yang keliru lah gitu. Cukup sekian dari video penjelasan terkait soal ATS yang Bapak dosen berikan. Kurang lebihnya mohon maaf banget karena di sini saya belajar juga. Jika ada kesalahan dalam mengucap suatu kata, mohon dimaafkan ya Pak. Terima kasih, saya tunggu kabar baiknya dari Bapak. Saya tunggu nilai yang Bapak berikan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.